على هذه النية ولكنية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته بيته الكرام. هذا هدية خصوص فهذا المسؤول عن هذا الحمد مجلس تعليم الصلاة الإصلاح والصحة والسلامة والبركة في ديننا ودنيانا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا وللمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil ayatil karimah wasdaqul qailin tabarukan bi dzikri. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala li ayyi syai'in ittakhaddakallahu khalilan ya Ibrahim qala bi thalathati asya'a ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi wa mahtamamtu bima takaffalallahu li wa ma ta'asyabtu wa ma taghadaitu illa ma'a dhaifi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat maghrib mushola al-islah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beriring salam pamuja terlimpah curahkan hariban junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul ulma fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang maknanya wallahu a'lam bimuradi, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka dengan nikmat yang banyak itulah kata Allah fasalli, maka berikanlah salat, wanhar dan berkurbanlah. Oleh karenanya dengan kita melaksanakan ibadah berupa salat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada bentuk wujud atas syukur nikmat kita kepadanya. Begitu juga ketika kita melaksanakan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang bernama kurban, maka itu pun bagian daripada wujud tanda syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan contoh kepada kita lewat amaliyahnya.
ketika beliau ditanya, ya Ibrahim, amal apa yang menjadikan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai kekasihnya, sebagai Khalilullah? Maka dari sekian ratus nabi yang ada, Allah saring itu menjadi 25 nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 25 nabi Allah saring kembali dengan ketangguhan, ketaatan dan kesabarannya di atas rata-rata pada umumnya. Maka dari 25 nabi disaring kembali ada yang disebut dengan golongan yang termasuk daripada nabi yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi ini 5 orang. 5 orang yang nabi yang termasuk golongan daripada nabi ulul azmi, rasul ulul azmi. Di antaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen gampang kita singkat aja dengan sebutan dengan singkatan mimin. Singkatannya mimin. Musa, Ibrahim, ya kan? Muhammad, Isa, dan Nuh. Di mimin. 5 orang inilah yang mendapatkan predikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 25 nabi yang ada. Maka dari 5 ini pun Allah kembali saring. Dari 5 Allah kembali saring untuk mencari yang terbaik di atas yang 5 ini. Ternyata yang terbaik di atas yang 5 daripada ulul azmi ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun tidak mengurangi daripada nilai-nilai ketaatan, ketabahan dan kepasrahannya nabi-nabi terdahulu selain Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu semuanya melalui proses ujian yang besar, ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sebagai tamsil buat kita, di saat kita ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi pasti harus melalui ujian di pendidikan yang rendah. Maka biasanya kalau sudah mendapatkan kualitas terbaik dalam pendidikan yang pernah kita jalani, misalkan kita di SD menjadi orang yang mempunyai nilai di atas rata-rata pada umumnya, alias kategori istilahnya pandai, cerdik ataupun pinter, nilainya tinggi, nilainya banyak, nilainya bagus di atas rata-rata yang lain, maka insya Allah ketika dia masuk jenjang pendidikan SMP nggak bakal sulit anak ini, gitu. Karena sudah punya bekal. Itu ujian di SD sudah lulus, maka ketika masuk SMP bertemu dengan isana berbagai macam pendidikan dan pelajaran, bahkan yang disebut dengan ujian di situ, maka dia akan jalani dengan mudah, gitu. Karena sudah dilewati di masa-masa yang sebelumnya. Begitu selanjutnya dari SMP ke SMA. Kalau di SMP dia menjadi orang yang mempunyai dan mendapatkan nilai di atas rata-rata, ini pun tidak akan terlalu kesulitan untuk mendapatkan juga nilai yang terbaik ketika dia ada di tingkat SMA. Dan begitu seterusnya. Maka akan keluar pada akhirnya nanti menjadi orang yang terbaik di atas rata-rata yang ada. Begitulah para nabi yang Allah saring. Dengan ujian yang pernah Allah berikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam, begitu besar dan begitu berat, kepasrahan yang luar biasa. Tapi Nabi Ayub tidak termasuk bagian daripada ulul azmi, ya, tidak termasuk bagian daripada nilai di atas rata-rata yang 5 tadi, yang pada ujiannya berat luar biasa, dengan sakitnya selama 17 tahun kurang lebih, sampai badannya habis, dagingnya habis, tinggal tulang belulang. Bahkan dari sebuah kisah disampaikan, diceritakan, diriwayatkan, dengan kepasrahannya Nabi Ayub alaihissalam pada saat beliau menderita sakit,
tetap menjalani ibadah dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kepasrahannya ini ada sedikit sebuah muatan doa, permohonan, sebuah keinginan yang ada dalam benak Nabiullah Ayub alaihissalam. Di mana itu? Pada saat belatung ataupun ulat itu mau makan hatinya, gitu. Karena badan yang lainnya kan sudah pada habis semua, tinggal hati yang tersisa tuh. Ketika si belatung itu masuk ke wilayah hati tersebut, seakan Nabi Ayub berkata kepada Allah, ya Allah, andai saja hati ini pun dimakan oleh belatung, mungkin aku sudah tidak bisa lagi untuk ibadah kepadamu, menjalankan akan perintah dan ketaatan kepadamu. Gitu. Dalam konsep ini berarti kata Allah, ini Ayub pengen sembuh. Ya. Ini pasrahnya kurang totalitas. Ketika hatinya mau dihantam itu sama belatung, dia minta sembuh kepada Allah. Seakan-akan begitu. Yang padahal kalau Allah sudah berkehendak, walaupun hatinya habis dimakan belatung sekalipun, tetap masih akan bisa ibadah. Tetap akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah tidak buat di sana mati ataupun meninggal walaupun hatinya habis, kan gitu, tetap akan bisa melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sebuah munajatnya seperti itu, andai saja ya Allah hati ini dimakan oleh belatung pula, mungkin aku tidak bisa lagi ibadah kepadamu. Nah, berarti kan pengen sembuh, maka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun ujian yang berat ini dia lewati dengan kuat, dengan tabah, dengan pasrah, dengan sabar, Nabi Ayub tidak termasuk golongan ulul azmi. Gitu kan? Nah di situ ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dihadapkan dengan ujian yang terberat sekalipun, pada saat dia dibakar oleh Raja Namrus pada saat itu, akankah dia minta perlindungan kepada Allah? Ya Allah, lindungi saya dari kobaran api ini, selamatkan saya Allah supaya saya tetap bisa ibadah kepadamu. Tidak keluar bahasa itu, tidak keluar permohonan itu. Dia pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sekedar kobaran api, jangankan sekedar isana bara api yang dibuat, yang dinyalakan oleh manusia Raja Abraha pada saat itu, yang walaupun ujian, mungkin tantangan, bahkan hantaman yang lebih hebat dari itu sekalipun, kalau engkau masih berkehendak, ya kan, tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi hambanya, gitu kan? Tapi apa yang terjadi ketika Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke tengah kobaran api yang hebat tadi? Allah justru yang menundukkan, yang mengatur, yang menyuruh, yang membuat api itu supaya dingin dirasakan oleh Ibrahim, dan sehingga selamat daripada kobaran api tersebut. Qul, kata Allah, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Beda dengan apa yang tadi konsep. Kalau ini Allah yang langsung menyuruh. Qul, ya, Allah berfirman, ya narukuni, hai api, diam, dinginlah engkau, dingin. Yang walaupun kata Abraham panas, kobaran luar biasa, mungkin bagian daripada gambaran dan kembangnya daripada api neraka, tapi kata Allah, qul ya narukuni, dinginlah engkau api dan selamatkanlah Ibrahim. Api pun menjadi dingin, terasa dingin oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jangankan gosong, jangankan luka, lecet pun tidak, pakaiannya pun tidak ada yang terbakar sedikit pun. Itu. Jadi kepasrahan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian begitu juga dengan ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam gempuran, dengan berbagai macam hinaan, bahkan diancam mau dibunuh dan sebagainya, dibuang dan sebagainya, ya kan? Bahkan menjadi ancaman musuh yang terbesar adalah bukan orang lain, tapi justru dari pihak keluarganya sendiri, pamannya, yang menjadi musuh yang terbesar baginya, Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu. Tapi dengan pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi keluarga bisa jadi musuh yang terbesar, tapi orang lain bisa menjadi sahabat yang paling setia baginya. Tuh, rahimakumullah. Maka dengan ujian yang besar dan berat inilah
Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala sayang dengan hambanya, ingin memberikan pangkat dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita. Nah, itu ilmiahnya di sini. Begitu juga dengan kita. Kalau Allah hendak menghendaki seseorang, imannya akan menjadi kuat, akidahnya akan menjadi mantap. Itu tidak serta-merta dengan ibadah yang dia buat, tapi bagaimana ketika dia bisa menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya. Itu. Di tengah ujian itu dia tetap masih ibadah. Di tengah ujian itu dia tetap masih taat kepada Allah. Di tengah ujian itu dia tetap masih mempertahankan imannya supaya jangan lepas, akidahnya supaya jangan rusak. Maka bukan hanya sebuah lewat ibadah semata yang dia lakukan, tapi dengan iktikan akan mempertahankan keyakinan dan akidah itu dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menjadikan dirinya menjadi orang yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sebuah proses yang apabila kita ingin mendapatkan sesuatu yang bagus, memang harus dengan perjuangan yang hebat, ya, dengan perjuangan dan pengorbanan yang hebat. Alhamdulillah. Oleh karenanya, ketika Nabi Ibrahim ditanya, dijadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, apa mungkin ini hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Oh, tentu tidak. Kepada siapapun bisa ini terjadi, termasuk orang-orang ataupun hamba-hamba Allah, termasuk umat Nabi Muhammad yang hidup dan berada di akhir zaman ini pun bisa mendapatkan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata jikalau kita amati, banyak kekasih Allah di muka bumi ini. Siapa mereka? Mereka orang yang mengamalkan seperti yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiga amal. Nih, siapapun bisa menjadi kekasih Allah dengan catatan dia mampu dan bisa mengamalkan apa yang pernah Nabi Ibrahim amalkan. Yang pertama kata Ibrahim, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Aku selalu mendahulukan perintah Allah di atas perintah-perintah selain Allah. Nah, ini yang berapa? Seringkali kita dihadapkan dengan sebuah keadaan yang berbarengan di situ. Contoh, ujian terbesar Nabi Ibrahim selain dibakar dalam kobaran api yang hebat tadi oleh Raja Namrus, ujian yang terberat adalah ketika beliau diminta untuk menyembelih putranya. Nah, ini bagaimana kalau nisbah sama kita? Coba. Umat akhir zaman sekarang ini udah zaman now, ya kan? Apalagi kalau kita misalkan itu terjadi, misalkan atas perintah Allah, sesuatu yang terjadi yang datang kepada para nabi dan rasul lewat mimpi, itu biasanya sebuah wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila beliau laksanakan dia akan dijadikan sebagai sebuah mukjizat yang besar, ya kan? Andai kita balik ini terjadi kepada diri kita, akan kita sanggup untuk melaksanakan itu? Kan begitu pertanyaannya. Ini luar biasa, ya kan? Jangankan dikasih jarak misalnya yang hanya sekedar 2-3 hari, ya, untuk berpikir. Kita 1 bulan bisa dipersiapkan oleh Allah, ya, untuk melaksanakan itu. Berpikirnya panjang banget sampai kehabisan mikir. Panjang banget, mikirnya panjang banget, kelamaan sampai kehabisan mikir, waktunya pun lewat. Tuh. Ini luar biasa, ini tantangan, Pak. Syariatnya memang gitu kan. Yang di sebelah itu anak syariatnya, ya kan? Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji, akankah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada anaknya atau masih lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan di situ sebuah pilihan. Engkau lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah, atau engkau justru malah tunduk, patuh, lemah, kalah dengan nafsu duniamu, cinta kepada anakmu, ya kan? Nah, sebab ini fitrah manusia digariskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Kecenderungan syahwat manusia terhadap dunia adalah pertama cinta kepada kaum wanita, ya.
Maka tuh kalau laki-laki nggak boleh lihat ada perempuan yang licin dikit, langsung meler aja udah. ini fitrah Allah kasih. Hubu syahwati minan nisa, kecenderungan cinta kepada wanita. Berapa banyak pejabat yang hancur daripada karir sebagai jabatannya gara-gara rayuan wanita, ya kan? Nggak sedikit orang yang ketika dia dari sekolah, bahkan dari bawah, dari dasar dia merintis untuk meniti sebuah karir yang hebat, tapi begitu sudah menjadi seorang yang berpangkat, yang punya kedudukan, hancur dengan gara-gara rayuan wanita. Ya kan? Karena saking rutinnya, keinginannya, kecenderungan dengan kecintaannya, kalau nggak diturutin takut diputusin, kalau nggak diturutin takut ditinggalin, kalau nggak diturutin takut begini, takut begitu dan sebagainya, sampai mengalahkan segalanya itu. Tidak sedikit tuh, ya kan? Jangankan sekelas orang biasa, sekelas orang baragajul, sekelas orang pejabat yang tidak mantap ilmu agamanya, gitu. Tidak sedikit seorang ulama bahkan kiai hebat sekalipun hancur dengan gara-gara bujuk rayu wanita. Ya kan? Hubu syahwati minan nisa. Yang pertama tuh, kecenderungan kepada cinta wanita. Yang kedua, wal banin, kecenderungan cintaannya, sayangnya yang berlebihan seringkali ditaruh kepada anak-anaknya. Ya kan? Mau itu laki, mau itu perempuan. Di sini nih, yang seringkali kita mengalahkan cintanya kita kepada Allah ketimbang dengan anak-anak kita. Kalah kecintaan kita kepada anak kita ketimbang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita di sini hadapkan dengan suatu keadaan yang bersamaan datangnya, di mana kita dituntut sesuatu untuk kebutuhan anak kita, tapi di situ pun perintah Allah pun datang dan turun kepada kita untuk melaksanakannya. Beratnya luar biasa, gitu ya. Beratnya luar biasa. Padahal di situ sebuah ujian. Akankah kita masih lebih taat dan cinta kepada Allah, atau kita malah lebih cinta kepada anak kita? Tidak sedikit orang yang ketika dihadapkan dengan situasi yang ada sekarang ini, ya, dengan keadaan yang pas-pasan adanya, di mana dalam posisi misalkan anaknya minta HP, di waktu yang bersamaan turun datang waktunya perintah untuk kurban. Nah, ini kan sebuah pilihan, Pak. Ya kan? Akankah kurban yang kita laksanakan keinginan anak yang kita tunda, atau kan kurban yang kita tidak laksanakan keinginan anak yang kita turutin? Benar gak? Sebuah permintaan yang berat ini, Pak, tantangan. Mikir makanya sini, Pak. Benar. Tidak sedikit, ya. Walaupun dia jangankan dia mampu, dia nggak mampu. Ketika anaknya yang minta HP 3 juta dia kreditin, dibelain kredit itu HP untuk anaknya, dibelain kredit itu HP untuk anaknya. Itu makanya tadi wal banin, kecintaan kepada anak. Apa yang anak minta dia turutin, yang Allah minta dia abaikan. Nggak sedikit yang begitu, ya. Beda dengan yang berlebih, right? Kalau yang berlebih ada untuk dibagi lalu masih dia tidak mau membagi, itu namanya kikir alias pelit. Bin korek buntut kasiran, dalam bahasa kerennya bakhil. Beda nih, yang berada yang bisa untuk membagi cukup dan bisa untuk dibagi, tapi dia tidak laksanakan, itu melekat dia penyakit pikir, sudah melekat yang namanya hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia, gitu. Terlalu cinta kepada dunia. Alahnya saya nggak sedikit di antara kita yang begitu. Ketika dihadapkan dengan dua pilihan, dengan keadaan yang sama, dengan keadaan yang pas-pasan, Allah pada saat ini minta kita untuk berkurban, anak kita di waktu yang sama minta motor. Seringkali kurban kita bilang tidak mampu untuk berkurban untuk Allah, Allah yang minta, tapi anak minta motor kita beliin. Berarti kan lebih cinta kepada anak daripada cinta kepada Allah. Lebih taat kepada anak daripada taat kepada Allah. Yang padahal kalau kita mampu melewati daripada ujian itu, kita laksanakan apa yang Allah minta, insya Allah keinginan anak pun Allah akan berikan. Yakin itu, anak kan milik Allah.
Allah yang Allah yang ciptakan di muka bumi ini, hadir ke alam dunia ini Allah yang bikin, Allah yang buat, ya, bukan kita yang minta. Gitu. Apa kata Allah? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata di muka bumi ini satupun kecuali keinginannya, rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma di sini kita kadang-kadang nggak sanggup lewatin ini ujian. Ini ujian ini, gitu. Ini ujian. Yang padahal kalau kita dahulukan tuh apa yang Allah minta, insya Allah malah lebih bagus barangkali, lebih banyak barangkali, lebih hebat barangkali, yang walaupun tidak berupa benda yang sama, tidak berupa harta yang sama, tidak berupa sebuah keinginan yang sama apa yang kita inginkan, mungkin Allah kasih dengan yang lebih baik. Akankah anak ini mungkin menjadikan anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang pandai, kan gitu. Anak yang bakal menjadi penolong dan penyelamat daripada orang tuanya, boleh jadi. Ketika kita di sana mengorbankan apa yang Allah minta, mengalahkan kecintaan kita kepada anak kita. Tapi ini kadang orang kita nggak nalar sampai sini. Itu. Maka bisa tulis sebuah permintaan Allah, bukan Allah langsung minta kepada Nabi Ibrahim suruh motong 1000 ekor kambing. Karena Nabi Ibrahim dengan 1000 ekor kambing sudah nggak aneh, setiap tahun dia potong itu. 300 ekor unta tiap tahun dia potong itu, udah nggak aneh. Maka di situ diuji oleh Allah. Sedemikian rupa dermawannya dan pemurahnya Ibrahim, ya kan? Dengan hartanya tidak pernah dia sayang untuk dikurbankan, tidak pernah sayang untuk melaksanakan apa yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada saat itu Allah mau minta menjambahkan misalkan yang semula 1000, kambingnya 3000, pasti sanggup. Kalau diminta oleh Allah semua 300, misalkan untanya dari 1000 unta, misalkan pasti sanggup. Tapi sebuah permintaan yang di luar dugaan nalar akal manusia pada umumnya, yang diminta anak yang bisa disembelih, coba kan aneh. Maka di situ mikir tuh ada hal yang disebut dengan hari tarwiyah, itu di mana hari Ibrahim mikir, ini perintah Allah apa bukan ya? Kalau ini perintah Allah, anak satu-satunya kok suruh disembelih, kelewatan banget. Ya, gitu. Seakan-akan begitu, Pak. Tapi kalau ini bukan perintah Allah, kok jelas banget datangnya. Apa 2 kali datang dengan hal yang sama, dengan perintah yang sama. Maka begitu masuk hari yang ketiga disebut dengan Arafah, yakin, oh ini pasti yakin, dan gak salah lagi, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat memang, susah memang, sulit memang, sebuah pilihan yang sangat sulit untuk diputuskan, tapi demi Allah. Nah, kan begitu. Ini adalah perintah Allah, ya laksanakan. Ngomong sama anaknya bahwa terjadilah dia melihat dalam sebuah mimpinya menyembelih putranya. Ya kalau anak kita kayak macam begini, ya begitu nak, bapak semalam lihat dalam mimpi bapak bahwa bapak menyembelih kamu. Paling anak itu ngomong, kenapa nggak bapak aja yang tuaan, kan begitu. Iya. Kalau anak kita kan paling begitu. Iya. Kenapa harus aku, Pak? Aku kan masih bocah, masih kecil, senang-senangnya main, ya kan lagi lucu-lucunya. Kenapa bapak aja yang tuaan yang sembelih? Ya Allah ya Rabb. Tapi apa ujung daripada ayat ini dalam surah As-Saff itu, dalam surah Safat itu? Wa inna insyaallah bikum lasabirun. Wa inna insyaallah, pasti kita akan digolongkan kepada orang-orang yang sabar. Minas sabiri. Itu. Laksanakan ya. Kalau memang itu perintah Allah, pasti kita akan digolongkan kepada orang-orang yang sabar. Berat memang sebuah pengorbanan ini, gitu. Sebuah pilihan yang sangat sulit untuk kita putuskan, tapi demi Allah, dengan harapan kita menjadi orang-orang yang sabar ketika kita melaksanakan perintah yang sangat berat ini. Apa yang terjadi? Yang pada akhirnya proses daripada sejarah kurban ini pun terjadi. Rahimakumullah. Maka kalau kita ingin terpanggil untuk bisa melaksanakan ini,
bukan sekedar menjadi digolongkan orang-orang yang sabar dalam pandangan Allah, tapi paling tidak kita tanamkan punya rasa sifat syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana syukurnya? Untung itu Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan kambing. Untung diganti. Ya, kita bayangkan ke situ dah. Nih, makanya kurban ini sebagai sifat syukur kita kepada Allah, diselamatkannya sebuah nyawa, sebuah hamba Allah. Ya kan? Andai saja Allah enggak ganti itu Ismail dengan kambing, andai saja itu Ismail Allah enggak ganti dengan gibas, dengan domba, andai saja Allah enggak ganti, mungkin kita saat ini enggak bakal hidup kita, Pak. Kita sudah disembelih sama bapak kita. Benar enggak? Iya, coba pikirkan itu. Ya, tidaklah usah terjauh mikir hukum kurban itu ada wajib, ada kurban sunnah, ada kurban nazar dan sebagainya. Ya kan? Tidaklah terjauh mikir ke sana masalah hukum. Mau terserah dihukumi sebagai kurban itu hukumnya wajib, silahkan. Mau disebut di sana sebagai sunnah, silahkan. Bagi yang mampu laksanakan, bagi yang tidak masalah umpamanya, silahkan pahami itu. Gitu. Ataupun misalkan punya pemahaman setahun sekali, silahkan. Punya pemahaman dan pemikiran seumur hidup sekali, silahkan. Tapi paling tidak ketika kita laksanakan perintah yang saya itu sebagai tanda bukti syukur kepada Allah, diselamatkannya kita daripada proses penyembelihan. Andai saja Ismail enggak diganti oleh Allah, kita enggak bakal hidup sampai saat ini. Ya kan? Karena perintah akan turun temurun, Pak. Kalau Ibrahim itu menyembelih Ismail sampai terjadi Ismail yang dipotong, lah kita pun dipotong sama bapak kita. Benar nggak? Tuh. Maka sebagai tanda syukur kepada Allah ketika kita diminta untuk memotong ini, syariatnya itu hewan yang kita potong, tapi pada hakikatnya adalah sifat elit kita yang harus dipotong. Tuh. Sifat bakhil kita yang harus dikorbankan. Sifat koret kita yang harus dihilangkan. Ya kan? Sifat apa namanya? Medit apa namanya? Bahasa Sundanya. Itu ya. Itu sesungguhnya supaya tidak tertanam hubbu dunia dalam hati kita. Karena sampai dari anak ini diganti dengan kambing, dengan harta, dengan bagian daripada dunia, ini supaya menghilangkan hubbu dunia daripada sifat hubbu dunia daripada hati seseorang. Gitu. Maka diakui atau tidak, mau disebut pamer atau bukan pamer, riya atau ikhlas, orang yang berkurban adalah orang salah satu bagian daripada sifat kedermawanannya ketika dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dermawan, orang pemurah, tapi kalau pada saat datang waktu perintah kurban tidak laksanakan, tetap dia akan digolongkan kepada orang-orang yang bakhil alias orang yang hubu dunia. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk mengorbankan sifat bakhil itu. Bukan sekedar hewan yang dipotong, tapi sifat bakhil yang dihilangkan. Sifat pelit, sifat hubu dunia yang dikorbankan, itu pada hakikatnya. Karena dikasih pilihan oleh Allah, akankah lebih cinta kepada dunia atau lebih cinta kepada Allah? Hadirat rahimakumullah. Ini kalau cuma sekedar baca ayatnya semua bisa, maka saya katakan tidak terlalu berlebihan kalau saya ngomong. Pada saat posisi seperti ini, jangankan sekelas orang awam, sekelas orang biasa, sekelas orang yang nggak punya duit, orang yang banyak duit sekalipun beratnya luar biasa. Orang yang hanya ilmunya ala kadarnya tidak seberapa, orang yang ilmunya penuh pun, banyak pun, kadang-kadang seringkali tidak bisa mengalahkan satu peran di antara ujian untuk minta menunjukkan akan lebih taat kepada Allah dan taat kepada dunia. Gitu. Di sini nih. Jangankan kelas biasa, Pak, kelas ustadz banyak yang gagal, kelas kiai banyak yang lewat ketika ada perintah ini. Gitu. Nggak sedikit banyak ustadz yang semacam jadi calo. Nggak sedikit sekelas kiai ketika datang perintah kurban hanya jadi calo. Di mana caloknya? Dia terangkan, dia jelaskan, dia sampaikan kepada jamaahnya di mana dia taklim, di mana dia pengajian, di mana dia tempat.
Dari mulai hukum kurban yang namanya wajib, hukum kurban yang namanya sunnah, dia baban itu semua hadis, walaupun semuanya ilmu dia keluarkan. Sampai bahkan bagiannya pun dia jelaskan. 3% untuk dirinya yang berkurban, 3% untuk sedekah kepada fakir miskin, tidak 3% untuk dihadiahkan kepada orang yang membutuhkan ataupun yang tidak membutuhkan, termasuk orang kaya, bawah di situ sebagai hadiah, ya kan? Belum lagi kabilannya dia kupas, jangankan tanduknya, jangankan bulunya, jangankan tulangnya, jangankan dagingnya, jangankan kotorannya, darahnya sebelum netes ke bumi di saat hewan itu disembelih, sudah Allah siapkan bejana untuk menampung darah tersebut sampainya kepada maqam ijabah Allah Subhanahu wa taala, terimanya sebuah kurban tersebut. Dia sampaikan itu semua. Ketika sudah disampaikan itu semua dan mulai hukum dan sebagainya, dia sendiri kagak kurban, gagal jadi ustaz. Iya Pak, gagal jadi ustaz, gagal jadi kiai, gagal jadi supir bermasyarakat, gagal jadi seorang imam di masjid, gagal jadi seorang imam dalam sebuah lingkungan. Kenapa? Hanya bisa ngomong doang, ngelaksanain kagak bisa. Calok namanya. Iya Pak, calok Pak. Rambutan, orang lain naik ke rambutan, dia ngejedong dari ujung. Kurban, orang yang kurban dia kagak kurban. Hukumnya dia tahu, cara baginya dia tahu, fadilahnya dia tahu, semuanya dia kupas itu, keterangannya hafal semua, tapi melaksanakan tidak. Calok. Mestinya bagaimana? Jadi supir dong sekali-kali, gitu ya. Kalaupun kita sering menerima dari orang lain, kita harus punya konsep dalam diri kita pun harus bisa memberikan kepada orang lain. Begitu. Itu baru namanya balance, seimbang. Gitu. Ada saatnya kita menerima dari orang lain, dan ada saatnya kita memberikan kepada orang lain. Jadi sopir, jangan jadi calo, jangan jadi kenek. Gitu. Jadi sopir, pegang setirnya, kendalikan kendaraannya, bawa jamaahnya, yuk berdoa bareng-bareng bismillah supaya kita selamat semuanya. Begitu. Gitu. Artinya ada kurban lebih depan, di situ ada. Kalau pertama tuh tulis langsung. Begitu, bukan pamer. Gitu. Kita bisa berhasil dakwah ini kan karena kita melaksanakan apa yang kita dakwahkan terlebih dahulu sebelum orang lain. Ya, contoh ngajak jamaah ke masjid. Gitu. Kita ngajak jamaah, kita sendiri nggak pernah berjamaah di masjid, orang mana mau. Kita ngajak kurban, kita sendiri nggak pernah kurban, orang mana mau. Itu. Maka alhamdulillah ketika saya dalamkan amaliyah yang satu ini dari tahun 2006 sampai sekarang, setiap tahun saya berkurban. Sudah berapa tahun itu lamanya? Tidak pernah menghitung bahwa kurban ini kewajiban setiap tahun, tidak pernah menghitung bahwa kurban wajibnya seumur hidup sekali, tidak pernah menghitung begitu. Tapi saya tanamkan ini sebagai tanda syukur kepada Allah, menebus akan nyawa saya ketika hendak disembelih oleh ayah saya. Pak, coba sedih Pak kalau kita begitu. Ini satu kita. Ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Allah telah menyelamatkan nyawa kita, nafas kita, yang pada harusnya saat itu kita disembelih oleh ayah kita. Nggak usahlah mikir Ibrahim dan Ismail. Benar gak? Tuh, dalam ini ngaji. Bukan sekedar baca kita ngaji, tapi pengamalan. Kalau baca mau baca pun bisa. Kalau cuma baca doang bisa baca gitu. Ayat Al-Quran yang mana, surat yang mana, baca bisa baca. Tapi mengamalkan ini yang tidak mudah. Rahimakumullah. Itu. Jadi yang paling berat adalah ketika kita menanamkan sifat syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sadar yang ada ketika dihadapkan dengan sesuatu yang dimana kita harus memilih adanya. Maka untuk sebagai motivasi adalah jadikan kurban sebagai tanda syukur kepada Allah bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sembelihan ayah kita pada saat itu. Tidaklah kita usah berpikir Ismail dan Ibrahim terlalu jauh, sejarahnya sudah lama. Tapi apa yang menjadi motivasi kita saat ini untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita laksanakan, insya Allah. Rahimakumullah. Wa mahtamamtu bima takafalallahu li. Jangan banyak ngeluh, tapi banyaklah syukuri nikmat yang ada yang telah lebih kepada kita. Dan yang terakhir, wa mata santu wa mata itu
illa ma'a dhaifi. Nabi Ibrahim mencontohkan tidak pernah makan pagi dan sore kecuali bersama tamu. Artinya apa? Menjadi orang yang dermawan. Gitu. Menjadi orang yang dermawan. Gitu. Pasti setiap apa yang kita keluarkan, yang kita berikan, pasti Allah ganti. Tanpa harus kita minta kepadanya. Tanpa harus kita minta ganti kepadanya. Allah ganti pasti. Alhamdulillah. Hanya keyakinan inilah yang kadang-kadang ngambang dalam diri kita. Yang tidak kita mampu dan bisa melawannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka tiga sifat yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam jadikan sebagai kekasih Allah. Yang pertama, dahulukan selalu perintah Allah. Yang kedua, jangan terlalu banyak resah dalam urusan dunia, alias jangan banyak mengeluh dalam hidup, tapi harus banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Yang ketiga, jadilah orang yang dermawan, yang punya konsep bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain, jangan punya konsep bagaimana kita dapat dari orang lain. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan motivasi yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.